Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo guys, perkenalkan nama saya Laurensia Winda Mangkur. Dan saya Indah Cerita Kegiginya. Dan saya Elizabeth Ritu. Saya Cecilia Yusubinggu. Saya Ebra Teroli Cemerihi. Baik, penelitian kami berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik terhadap kepuasan mahasiswa di Prodi Administrasi Negara. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara untuk menjabarkan hasil penelitian ini. Nah, di dalam penelitian ini juga kami menggunakan teori kualitas pelayanan dengan model Circle yang dikembangkan oleh para Suraman dan kawan-kawan, di mana ada 5 dimensi yang dapat menjabarkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang pertama ada keandalan. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan keandalan itu adalah kemampuan dari pegawai dan pengelola program studi ilmu administrasi negara dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang kedua ada dimensi daya tanggap. Dan yang ketiga ada bukti fisik, keempat ada jaminan, dan yang kelima ada responsif. Tentu banyak sekali tantangan yang kami hadapi dalam penelitian ini, dimulai dari tantangan teknis seperti ketersediaan laptop. Kami anggota kelompok tidak mempunyai laptop, dan juga dalam wawancara kami masih takut untuk memulai sebuah pembahasan atau sekedar meminta ketersediaan narasumber untuk dimintai keterangan. Ada 2 tadi keterbatasan yang kami hadapi yang telah disampaikan oleh teman Indah. Yang pertama itu keterbatasan laptop. Di sini cara kami mengatasinya dengan cara meminjam laptop milik teman ataupun saudara kami. Yang berikutnya keterbatasan kami dalam memulai wawancara. Di sini kami mungkin ketakutan kami dalam memulai wawancara. Jadi kami ada cara mengatasinya. Yang pertama yaitu salam pembuka. Di sini kami melakukan salam pembuka yang hangat dan ramah agar selama sesi wawancara narasumber dan kami pun tidak terlihat kaku dan juga tidak terlihat tegang. Yang berikutnya yaitu perkenalan. Di sini kami juga wajib memperkenalkan diri kami kepada narasumber agar selama wawancara kami juga bisa mengetahui siapa narasumber kami dan juga narasumber mengetahui siapa kami. Yang berikutnya yaitu tujuan. Di sini kami harus menjelaskan secara singkat tujuan wawancara kami agar narasumber juga bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kami dengan baik. Yang berikutnya yaitu kami harus bersikap profesional dan juga sopan. Di sini kami harus tetap menjaga sikap profesional. Oke teman-teman, untuk merancang pertanyaan wawancara yang efektif dan terstruktur, itu seperti membangun fondasi dalam penelitian kita. Jadi kita perlu membayangkan pertanyaan itu sebagai sebuah alat yang sangat penting untuk merancang hasil penelitian yang akan kita lakukan. Jadi ada beberapa tips dan cara untuk menyusun pertanyaan yang efektif dan terstruktur. Yang pertama itu kita harus mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang tujuan dari penelitian kita. Selain itu, kita juga harus tahu variabel-variabel apa saja yang ada di penelitian kita, terutama variabel penguji itu sendiri. Yang kedua, kita harus membuat pertanyaan yang terbuka. Jangan membuat pertanyaan yang terkesan kaku dan terlalu memaksa kepada pihak narasumber. Dan yang berikutnya, kita harus menyusun alur pertanyaan itu sendiri. Jadi, dimulai dari pertanyaan pembuka, pertanyaan inti, kemudian pertanyaan penutup, itu harus kita rincikan sebaik mungkin. Dan yang berikutnya kita harus menguji coba pertanyaan-pertanyaan yang telah kita susun. Seperti saya akan bertanya bagaimana model penyusunan pertanyaan yang telah saya buat kepada teman-teman kelompok, sehingga teman-teman kelompok dapat memberikan saran dan masukan yang lebih baik lagi untuk menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita siapkan. Dan yang terakhir, kita harus memfleksibelkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita susun sehingga tidak terlalu terkesan kaku dan membuat narasumber menjadi merasa tidak nyaman dengan pertanyaan kita. Untuk membangun raport atau hubungan baik
dengan responden agar mereka merasa nyaman dan bersedia berbagi informasi secara jujur dan terbuka dalam wawancara mahasiswa. Saya dan teman-teman memiliki beberapa teknik yang akan bisa diterapkan, yaitu yang pertama, pendekatan yang ramah dan sopan, yaitu perkenalan diri dengan jelas dan sikap ramah dan terbuka. Yang kedua, menjelaskan tujuan wawancara dan manfaatnya, yaitu kita menjelaskan tujuan yang positif dan pentingnya partisipasi mereka. Yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman. Kita memiliki tempat yang tenang dan nyaman dan memberikan waktu dan ruang kepada responden. Yang keempat, pertanyaan terbuka dan mengandung cerita, yaitu kita membuka ruang untuk cerita dan menunjukkan ketertarikan. Yang kelima, aktif mendengarkan dan menghargai jawaban. Yang keenam, membangun kepercayaan melalui kejujuran dan kerahasiaan, yaitu yang pertama, kita menjamin kerahasiaan dan bersikap transparan. Yang ketujuh, menggunakan teknik probing yang lembut, yaitu pertanyaan lanjutan yang tidak memaksa dan juga mengajukan pertanyaan dengan nuansa positif. Dengan tekniknya kayak gini, saya dan teman-teman dapat membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa dan juga menciptakan suasana wawancara yang lebih baik dan nyaman dan mendorong mereka untuk berbagi informasi secara jujur dan terbuka mengenai kualitas pelayanan di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Cara menangani responden yang enggan menjawab atau memberikan jawaban yang ambigu memang bisa menjadi tantangan dalam wawancara. Namun ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan ini dan memastikan wawancara tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan empati, yaitu menunjukkan pengertian dan empati, dan juga menjadi lebih sabar. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, kita menggunakan pertanyaan yang lebih terbuka dan memecah pertanyaan menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, kita memberikan pilihan untuk tidak menjawab, yaitu tidak memaksa jawaban dan juga menjaga kerahasiaan jawaban. Yang keempat, mendengarkan dengan cermat dan memberikan umpan balik positif, yaitu kita lebih aktif mendengarkan. Yang kelima, kita menggunakan teknik probing yang lembut, yaitu pertanyaan lanjutan yang tidak menekan dan juga memberikan contoh untuk menjelaskan pertanyaan. Yang keenam, membangun kepercayaan secara bertahap, yaitu bersikap lebih transparan tentang tujuan wawancara dan juga menciptakan suasana yang lebih aman. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, kita dapat membantu responden merasa lebih nyaman dan lebih terbuka, serta mengurangi hambatan yang muncul selama wawancara. Ini juga meningkatkan kualitas dan kedalaman jawaban yang lebih diperoleh, serta memastikan wawancara berjalan dengan lancar dan produktif. Validitas dan realitas data wawancara itu merupakan kunci penelitian agar dapat dipercaya. Beberapa cara memastikannya itu, yang pertama, lakukan triangulasi, di mana kita membandingkan hasil wawancara yang sudah ada dengan mewawancarai narasumber yang berbeda. Yang kedua, memilih narasumber yang benar-benar kompeten berdasarkan penelitian, dan narasumber harus yang berpengalaman. Yang ketiga itu mengenai dokumentasi yang jelas, mencatat semua proses wawancara supaya mudah dalam validitas dan reliabilitas data nantinya. Jadi, biar rekaman wawancara kita rapi dan gampang dalam pengolahan data, ada beberapa tips sederhana yang dapat dilakukan. Yang pertama, gunakan alat rekam yang bagus dan pastikan suaranya jernih. Yang kedua, mengetes terlebih dahulu sebelum memulai wawancara dan pastikan suara narasumber terdengar dengan jelas atau tidak. Yang ketiga, sambil rekam, sambil catat juga poin pentingnya jika informan memberikan data yang penting supaya tidak lupa dan tidak tercecer saat pengolahan data nantinya. Yang terakhir, simpan rekaman dengan nama yang jelas dan backup di Google Drive. Jangan cuma simpan di suatu tempat takutnya hilang. Selain itu, terdapat dua cara yang lebih gampang, di mana rekaman suara yang sudah ada dirubah menjadi tulisan menggunakan aplikasi transkrip otomatis. Jadi tinggal baca saja dan tidak perlu didengar lagi dari awal hasil wawancara tersebut. Sekian dari podcast kami. Sampai jumpa.